Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Alif dan Rafli, yang dimana sebelumnya kami melakukan podcast itu ketika masih semester 1. Dan podcast pada kali ini itu kami melakukannya di penghujung semester 2. Kebetulan hari ini hari terakhir kami di semester 2. Udah gak kerasa ya kita udah mau semester 3, besok udah nyambut maba itu lagi kan. Nah, Rafli, apa sih kemajuannya di semester 2 ini? Kalau aku sih udah mulai ikut organisasi sih di semester 2 ini. Aku ikut HIMA. Oh, apa sih itu organisasi kampus? Organisasi kampus tuh menurut gua adalah wadah bagi mahasiswa untuk berkumpul, bekerja sama dan mengembangkan soft skill untuk di luar kegiatan kuliah. Emang apa sih keuntungannya kalau ikut organisasi kampus? Kalau menurutku ya, kita tuh kalau di organisasi itu kita dilatih untuk kepemimpinan, terus public speaking kita, terus kita bisa nambah relasi juga di situ, dan juga kita juga belajar tanggung jawab sih. Tapi Rafli, bukannya dengan kita mengikuti organisasi kampus, waktu yang kita butuhkan itu semakin banyak gitu. Jadi kita harus lebih pintar membagi waktu. Nah, bagaimana jika orang tersebut tetap memaksakan ingin ikut organisasi kampus tapi dia belum pandai memanage waktu? Oh, kalau menurutku ya, kita kan ikut organisasi itu kan bukan karena paksaan atau apa, itu kan sukarela. Berarti kita udah bisa berpikir gimana cara kita memanage waktu. Nah, kalau di organisasi, tentu diajarin juga cara gimana kita membagi waktu kita. Kita tuh harus memfokuskan apa yang kita pentingkan dulu. Misalkan kayak contoh, misalkan aku ada broker, terus aku ada tugas kuliah. Yang mana tugas kuliah itu yang sangat penting kan, kita harus utamakan dulu kan. Jadi kita harus mengutamakan apa yang penting dulu, baru kita baru kita lanjutkan broker kita. Gitu sih. Nah, bagaimana menurut Rafli nih ya, bagaimana jika ada mahasiswa yang ikut organisasi kampus, namun dengan begitu kan waktunya harus kita bagi ya. Nah, bagaimana jika tiba-tiba mungkin dia stres atau mungkin nilainya menurun gitu? Kalau menurutku ya, organisasi itu bukan salah satu faktor menurunnya nilai ya atau apa gitu. Mungkin bisa jadi karena dia banyak mengandung kegiatan di luar kan, jadi itu bisa dia jadi capek, mungkin nggak belajar. Itu tergantung kita sih bagi waktu ya. Kalau misalkan aku jujur ya, walaupun kayak aku ikut organisasi, tapi aku juga tetap bisa sih bagi-bagi waktunya, kayak di jam segini aku bakal ngapain, karena aku udah ada jadwalnya sendiri gitu sih, Dep. Jadi kembali ke diri kita lagi ya. Kembali ke diri kita lagi. Kan kebanyakan kan kadang banyak organisasi itu yang kayak semena-mena aja kan, kayak dia mentang-mentang ada acara rapat apa segala macam, dia tuh meninggalkan tugas-tugas dia gitu. Itu tuh sebetulnya nggak boleh guys, karena kita tuh harus mengutamakan, kita balik lagi tujuan kita kuliah itu apa sebenarnya. Nah, kita balik ke tujuan kita awal, kita mau nyelesain kuliah. Jadi jangan sampai organisasi itu menghambat kita buat kuliah gitu. Kalau aku sih Rafli ya, jujur, kalau aku nggak setuju kalau masuk organisasi kampus, karena menurutku kalau di pribadi aku ya, masuk organisasi kampus itu rasanya menambah beban gitu. Apalagi aku yang emang kuliah itu emang fokus untuk belajar gitu. Jadi rasanya kalau masuk organisasi kampus tuh nggak dulu lah gitu. Karena memang sebelumnya juga di semasa SMA udah ikut organisasi kayak gitu, jadi udah merasakan gitu enak nggak enaknya gitu, lebih banyak nggak enaknya gitu kalau menurutku. Tapi ya, aku dulu sempat mikir kayak gitu juga. Aku dulu di SMA nggak ada organisasi, terus di kuliah aku nih kayak gimana ya? Karena aku dulu semester 1 tuh kuliah pulang kan, jadi waktu aku tuh banyak terbuang sia-sia gitu. Jadi kayak kayaknya aku harus cari kesibukan sih. Makanya aku organisasi biar aku tuh gimana ya? Ada kerjaan aku lain di luar gitu, kayak contohnya ya misalkan aku bikin broker apa segala macam gitu kan. Jadi itu aku ada kegiatan yang istilahnya itu kegiatan bermanfaat sih. Kalau menurutku ya mungkin gak apa-apa berpikir gitu, cuma kalau menurutku organisasi itu penting karena ya di situ kita membangun soft skill kita, public speaking kita, kepemimpinan, tanggung jawab. Terus ya kita juga bisa nambah relasi dari situ. Karena di organisasi kan nggak 1-2 orang aja kan, ada banyak orang juga. Jadi ya di situ kita dilatih kerjasama sih menurutku.
Jadi intinya kembali ke diri kita Ya, kembali ke diri kita. Bisa jadi kita masuk ke organisasi kampus itu malah tidak ada membawa dampak positif bagi kita kan, jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Ya, kalau kita kayak ikut organisasi itu nggak tahu tujuannya mau ngapain ya sama aja Mending bohong, usah, ya. sama aja bohong gitu kan. Baik lagi tujuan kita tuh ikut organisasi itu buat apa? Nah, kalau misalkan memang kita tujuannya, oh kita mau nyari relasi, kita mau bangun soft skill, kita mau apa gitu Untuk kan? membangun diri kita. Kayak mengupgrade diri kita gitu kan. Kalau memang organisasinya bukan buat mengupgrade diri, nggak usah sih kalau. Ya, hanya buang-buang waktu gitu kan. Iya, Baik benar. kita emang fokus kuliah gitu Iya, daripada buang-buang waktu di iya, organisasi. benar. Jadi nggak ada kepikiran gitu tuh mau ikut organisasi untuk sekarang. Kalau untuk sekarang rasanya nggak ada ya, karena emang aku tuh kuliah sambil kerja gitu Rafli. Jadi lebih mengutamakan kuliah sambil kerja gitu. Iya sih, lebih bagus kayak gitu sih. Kalau misalkan juga ada kerjaan di luar kan, daripada kita kayak cuma kuliah pulang kan. Nah, lebih bagus sih kayak gitu. Lebih baik kita kerja sambil kuliah atau kerja sambil ikut kuliah sambil masuk organisasi gitu. Ya, ada lah kegiatannya di luar gitu bisa. Misalnya itu kita tuh nggak datang kuliah belajar, datang kuliah masuk, habis itu pulang gitu-gitu. Ya, rasanya itu kayak buang-buang waktu aja kan, kayak percuma gitu. Kalau nggak ada hal lain yang kita lakukan. Karena hidup ini pun nggak selamanya kita tuh terus belajar di tempat kan, kita terus juga Harus berkembang. bersosialisasi gitu. Jadi intinya semoga kedepannya baik itu mahasiswa yang ikut organisasi kampus ataupun mahasiswa yang kuliah sambil kerja, semoga kedepannya kita semakin baik ya, semakin berada di jalan yang benar. Ya, jadi sekali lagi aku ingatin guys, organisasi itu bukan sebagai penghalang kalian buat kayak nilai kalian bakal turun apa segala macam, enggak guys. Organisasi itu banyak plusnya yang bisa kalian dapatkan organisasi, tergantung cara kalian menyikapinya di situ. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapi hal tersebut gitu. Wah, udah nggak kerasa ya, tapi podcast kita yang kali ini sudah selesai. Iya. Gila. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.